Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita hidup ini karena percaya dan bukan karena melihat, karena apa yang dilihat oleh mata itu bertentangan dengan firman Tuhan apabila mata kita tidak kita tujukan kepada Allah. Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus pun ingin melakukan hal yang sama seperti Tuhan dan berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Petrus pun mulai melangkah keluar dari perahu dan mulai berjalan di atas air sama seperti Yesus, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi iman itu datangnya dari Tuhan yang adalah firman Allah. Petrus taat mendengar suara firman Allah, "Datanglah." Inilah iman percaya yang memberikan kemampuan kepada Petrus untuk memandang kepada Tuhan dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ketika Petrus mulai merasakan angin sepoi-sepoi, maka Petrus pun takut dan mulai tenggelam dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus menjadi bimbang karena matanya tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tapi Petrus mulai melihat dan merasakan angin sepoi-sepoi sehingga Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan Yesus Kristuslah pemimpin kita di dalam iman, sampai iman kita menuju kepada kesempurnaan, sama seperti Kristus yang telah dengan tekun rela memikul salib dengan mengabaikan kehinaan, kesengsaraan yang dialaminya, dan setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tuhan Yesus kembali ke sorga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia menjadi pembela bagi kita di hadapan Allah. Semua orang yang hidup di dalam dunia ini pastinya mengalami persoalan, masalah di dalam kehidupannya. Sekalipun yang dialami semua orang tidaklah sama satu dengan yang lainnya. Terlebih menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya di dunia ini. Ada begitu banyak masalah, persoalan, bencana, kelaparan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Sehingga Tuhan Yesus bertanya, "Masih adakah iman di dunia ini?" Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan ketika di dalam perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang sangat besar. Tetapi Petrus ketika mendengar suara Tuhan yang berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus telah dikuatkan untuk memiliki iman kepada Tuhan, sehingga Petrus memiliki keberanian untuk keluar dari perahunya dan mulai berjalan di atas air dengan mengabaikan gelombang angin ribut yang dirasakannya, sehingga mukjizat terjadi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan pimpinan Tuhan, suara Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi lengah, takut, khawatir, bimbang menghadapi semua masalah yang harus kita alami. Karena justru kita menjadi takut, khawatir, maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sendiri sadari, maka rasa takut, khawatir, bimbang itulah yang kita imani. Dan ini adalah tipu muslihat iblis yang harus kita perangi, yang harus kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan sendiri yang menolong kita, membimbing, mengarahkan kita, mata rohani kita, untuk kita memiliki iman yang benar kepada Allah, dengan mata yang tertuju kepada Allah, dengan mengabaikan masalah, persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi semua orang yang mau percaya kepadanya, supaya mereka semua beroleh hidup. Kita semua diselamatkan, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memimpin, membimbing, menolong kita, untuk kita dapat memiliki iman yang benar, iman yang berserah penuh dengan mata yang tertuju kepada Allah.
Karena sampai saat sekarang ini Allah terus mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Allah untuk memberikan kekuatannya kepada kita yang percaya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Allah kita di sorga yang melakukan apa yang dikehendakinya. Dan sampai saat ini Allah senantiasa menunggu kedatangan kita untuk kita datang kepadanya. Dan dikatakan bahwa pintu sorga senantiasa terbuka dan tidak pernah ditutup, supaya sewaktu-waktu kita datang kepada Allah, kita dapat masuk untuk mendapatkan Allah. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah pemberian Allah dan bukan karena diri kita sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kalau ia tidak ditarik oleh tangan Allah yang kuat. Dan itu artinya bahwa kita itu adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Iman itu bukan besok atau nanti, tetapi iman percaya itu adalah sekarang. Iman percaya itu juga bukan mudah-mudahan, tetapi pasti, karena firman Allah itu adalah ya dan amin. Iman itu juga bukan nekat, tetapi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar iman itu adalah Allah sendiri. Iman itu bukan besok atau nanti, tetapi iman itu adalah sekarang. Iman itu juga bukan mudah-mudahan, tetapi pasti, karena firman Allah adalah ya dan amin. Iman itu bukan nekat, tetapi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar iman itu adalah Allah sendiri. Allah memberikan kepada kita iman, yaitu ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan firman Allah, lalu kita menjadi taat dengan apa yang telah kita dengar melalui firman-Nya. Sehingga akan ada kuasa, tenaga yang keluar dari diri kita ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita menjadi taat melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Abraham diuji oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak anaknya, dan tanpa ragu dan bimbang Abraham melakukan apa yang sudah difirmankan Allah untuk dilakukannya, yaitu mempersembahkan Ishak anaknya. Ketika Abraham dan Ishak sampai di tempat yang diberitahukan Allah kepadanya, maka Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya dan meletakkannya di mezbah itu di atas api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Jadi iman yang benar itu adalah bukan hanya mendengar firman Tuhan saja lalu melupakannya, tetapi iman itu harus disertai dengan perbuatan untuk kita sungguh-sungguh melakukannya, dan kita akan menjadi berbahagia oleh karena perbuatan iman percaya kita kepada Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ketika kita mempunyai iman yang bergantung pada Allah, maka kita mempunyai langkah iman yang melampaui keterbatasan kemampuan manusiawi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Ketika Raja Saul dan bangsa Israel ketakutan menghadapi Goliat, si raksasa tentara orang Filistin itu, maka Daud yang melihat sendiri apa yang terjadi dengan bangsa Israel berkata kepada Raja Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu.
Tetapi Raja Saul ragu-ragu dengan Daud karena Daud pada waktu itu masih muda. Tetapi Daud berkata kepada Raja Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Apa yang diperbuat oleh Daud pada waktu itu bukanlah nekat, tapi Daud memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Daud memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Lagi pula pada waktu itu Daud sudah menerima minyak urapan dari Nabi Samuel. Dan ketika Daud maju menghadapi Goliat demi nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, Daud berkata, "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sekali umban saja maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah." Rasul Paulus berkata, "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah." Karena kalau iman kita bergantung kepada hikmat manusia, itu justru membuat kita tidak percaya kepada Allah dan bahkan memberhalakan manusia, dan itu adalah dosa dan tidak berkenan di hadapan Allah. Karena Allah menghendaki supaya kita memiliki iman yang bergantung penuh kepada Allah, kuasa Allah yang tidak terbatas, yang melampaui akal pikiran kita manusia. Allah yang kita sembah, Dia hidup dan berkuasa. Kalau pada zaman dahulu Allah berbicara dengan nenek moyang kita, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, muka dengan muka. Tetapi pada zaman sekarang ini Allah berbicara melalui perantaraan anaknya, Yesus Kristus, yang menunjukkan kepada kita tentang siapakah Allah Bapa itu yang sebenarnya. Kalau pada masa yang lampau Allah membuat banyak perbuatan yang ajaib, demikian juga pada masa sekarang ini kuasa Allah tetap sama. Kuasa Allah tidak berubah dan tetap untuk selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Apa yang difirmankan Allah itu benar dan hidup. Firman Allah itu ya dan amin, dan Allah siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya. Sahabat-sahabat Ayub telah berbicara menurut hikmat manusia dengan tidak berkata benar tentang Allah. Sahabat-sahabat Ayub bukan mengucapkan kata-kata penghiburan untuk menguatkan Ayub dalam masa-masa penderitaan, pencobaan yang harus dialami oleh Ayub, tetapi mereka justru telah bertindak menjadi hakim dengan mempersalahkan Ayub melalui kata-katanya, sehingga Ayub merasa putus asa dan berkata, "Lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku." Sehingga murka Allah menyala-nyala atas sahabat-sahabat Ayub karena mereka tidak berkata benar tentang Allah seperti Ayub. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Ayub sekalipun harus mengalami kesusahan,
penderitaan di dalam hidupnya, tetapi Ayub terus-menerus memperkatakan yang benar tentang Allah. Sekalipun sahabat-sahabat Ayub terus menyalahkan Ayub, karena Ayub harus mengalami penderitaan yang sangat hebat di dalam hidupnya. Tapi di sorga ada Allah yang tidak pernah tertidur. Pemazmur mengatakan bahwa mata Tuhan mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Allah telah mendapatkan Ayub sebagai seorang yang benar dan didapati setia, tahan uji, dan dibenarkan oleh Allah. Karena Ayub berkata yang benar tentang Allah, sehingga hanya doa Ayub saja yang diterima oleh Allah, sedangkan doa-doa sahabat-sahabat Ayub tidak berkenan di hadapan Allah. Inilah yang seringkali tidak kita sadari di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, ujian, masalah di dalam kehidupan kita tidak sadar bahwa Allah sedang menguji kita. Memang tidak semua orang diuji oleh Allah, tetapi Allah menguji orang-orang milik kepunyaan Allah sendiri. Dan ketika kita mengalami penderitaan, masalah di dalam kehidupan kita, apakah kita masih memperkatakan yang benar tentang Allah ataukah sebaliknya? Hal ini berkenaan dengan kesetiaan kita di dalam kita menghadapi ujian, pencobaan yang harus kita alami hari demi hari di dalam kehidupan kita. Apakah kita mengasihi diri kita sendiri ataukah kita belajar hidup berkenan di hadapan Allah? Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah yang telah dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan dan dipimpin dituntun oleh Allah sendiri melewati padang gurun dengan berkat-berkat mukjizat yang begitu luar biasa karena ada Allah yang menyertainya. Tetapi firman Allah menyatakan bahwa sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun.